Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, let me introduce myself. My name is Nur Sukma Asih. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fondasi kami yang berjudul Perencanaan Fondasi Pembangunan Rumah Sakit Bayangkara di Nganjuk, yang disusun oleh kelompok 3, yaitu 1. Nur Sukma Asih, NPM 180350123. 2. Ali Sobri, NPM 180350150. Ketiga, Riki Priyambudi Subagio, NPM 180350170. Keempat, Aditya Bagus Yoga, NPM 180350184. Dan Wasnabai David Johan, NPM 170350161. Peta kuliah Pondasi 2 ini diampu oleh Ibu Dian Purnamawati Solin SD MSc. Yuk, kita simak penjelasan berikutnya. Di sini ada 6 bagian yang akan kita bahas. Pembahasan pertama yaitu tentang data bangunan. Kedua, tentang data tanah. Ketiga, pemilihan pondasi. Keempat, perhitungan daya dukung pondasi. Kelima, penurunan. Dan keenam, penutup. Wah, banyak banget ya. Agar tidak bosan, siapkan kopi dan camilannya karena kita akan bersama selama 15-20 menit ke depan. Bagian pertama, data bangunan. Nah, di sini kalian bisa melihat ada peta lokasi pembangunan serta di sebelah kanan ada data-data bangunan. Pertama, tipe bangunan yaitu gedung rumah sakit dengan lebar bangunan 20 meter, bentang bangunan 30 meter, jumlah lantai ada 3 lantai serta letak bangunan ada di tengah perkotaan. Alamatnya ada di Jalan Abdurrahman Soleh 6 nomor 56 Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 6441. Selanjutnya ada denah per lantai. Yang pertama denah lantai 1, lantai 2, lalu lantai 3. Meskipun denah-denah ini tidak mempengaruhi kita dalam perencanaan fondasi, tetapi denah ini adalah sebagai data pelengkap perencanaan fondasi kami. Berikut adalah poin terpenting dalam perencanaan fondasi, yaitu beban dan gaya pada perletakan. Beban dan gaya yang terjadi pada perletakan diperoleh dari hasil output SAP. Data-data ini sangat diperlukan untuk perhitungan perencanaan fondasi yang akan direncanakan. Dari data SAP di samping dapat diambil nilai P, yaitu 1498,11 atau saya bulatkan menjadi 1500 kN atau sama dengan 150 ton. Lalu MX-nya min 373,42 kN atau sama dengan min 37,34 ton meter. Lalu MY-nya min 378,56 kN atau min 37,86 ton meter. Tada! Yang kedua adalah data tanah. Data tanah yang kami gunakan adalah data hasil tes laboratorium Borlog. Apa sih yang kalian ketahui tentang boring test? Kalau kalian penasaran, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Boring test yaitu pengujian tanah untuk mengetahui kondisi tanah setiap layer hingga sampai ke tanah keras. Standar yang ditetapkan dalam pengujian ini yaitu SPT, Standard Penetration Test, dengan nilai setiap interval yaitu 2 meter. Standar ini mengacu pada ASTM D1586 dengan berat hammer yang digunakan adalah 63,5 kg dengan tinggi jatuh bebas hammer yaitu 76 cm.
Biasanya, model alat boring yang digunakan memiliki hammer otomatis. Lalu, contoh tanah dari tabung SPT dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diberi nama atau label yang sesuai dengan jumlah pukulan hammer, nomor bor, dan tingkat kedalamannya. Berikut adalah data boring log dan SPT yang kami dapat. Di setiap lembarnya mencakup kedalaman 0 sampai dengan 10 meter. Ini adalah data kedua, lalu ini adalah data yang ketiga. Total dari kedalaman data kami adalah 30 meter. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pemilihan pondasi. Sebelum saya lanjut, bagaimana menurut kalian pemaparan video presentasi ini? Apakah sangat membosankan? Jika kalian bosan, beri kritik dan saran pada kolom komentar ya. Ada pepatah mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Semangat belajarnya! Kembali ke materi. Jenis pondasi yang dipilih harus disesuaikan dengan jenis tanahnya. Selain itu, harus diperhatikan efek getaran dari pemasangan pondasi terhadap lingkungan sekitar. Untuk wilayah perumahan atau dekat pemukiman penduduk, maka pondasi bor pile dinilai sangat bagus karena pada saat proses pemasangan tidak menimbulkan getaran, sehingga warga sekitar tidak merasa terganggu dan tidak mengakibatkan kerusakan bangunan di sekitarnya akibat dari tekanan tanah dan getaran yang terjadi. Ditinjau dari letak pembangunan Rumah Sakit Bayangkara, pembangunan berada di tengah kota dan dikelilingi dengan pemukiman warga. Maka dari itu, kami merencanakan pondasi bor pile untuk pembangunan Rumah Sakit Bayangkara 3 lantai. Apa sih yang kalian ketahui tentang bor pile? Yaitu pondasi bor pile adalah suatu pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian, ulangan baja yang telah dirakit dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut dan dilanjutkan dengan pengisian agregat material beton ke dalam lubang. Bor pile ini sangat cocok dipakai apabila keadaan di sekitar lokasi sudah banyak berdiri bangunan-bangunan, seperti di lokasi Rumah Sakit Bayangkara. Kelebihan pondasi bor pile dalam konstruksi. 1. Cocok digunakan untuk lokasi yang sempit, karena bor pile tunggal dapat digunakan pada pile cap atau tiang kelompok. 2. Diameter dan kedalaman tiang dapat divariasikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ketiga, pondasi bor pile dapat didirikan sebelum penyelesaian tahapan selanjutnya dan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral. Keempat, meskipun saat pemasangan bor pile menimbulkan getaran tanah, tidak akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan yang ada di dekatnya. Kelima, proses pemasangan pondasi bor pile pada tanah lempung tidak akan membuat tiang bergeser ke samping dan tidak akan membuat tanah bergelombang. Keenam, dasar dari pondasi bor pile dapat diperbesar dan akan memberikan ketahanan yang besar untuk gaya ke atas. 7. Permukaan di atas di mana dasar bor pile didirikan dapat diperiksa secara langsung. Berikut sebelah kanan adalah gambar pemasangan bor pile. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu perhitungan daya dukung pondasi bor pile. Di sini akan ada banyak perhitungan, dan perhitungan. Jadi, siapkan kalkulator kalian, buku catatan, dan juga tambahkan makanan ringannya. Ada pepatah mengatakan,
Berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa Anda serius. Jadi, jangan malas-malas untuk belajar ya. Rumus daya dukung tiang bor. Kita lihat di bagian kiri, yaitu perhitungan daya dukung tiang bor tanah kohesif atau tanah lempung, yaitu HU sama dengan HP plus HS, di mana HP adalah tahanan ujung dan HS adalah tahanan gesek. HP yaitu AP kali CU kali NC, di mana AP adalah luas penampang ujung tiang, CU adalah undrand cohesion, dan NC didapat dari tabel Meyerhof-Terzaghi atau bisa dari tabel Hansen. Lalu HS adalah tahanan gesek, yaitu A dikali CU kali P kali L, di mana alfa adalah koefisien jenis tanah, yaitu nilainya 0,35 sampai dengan 0,6. CU yaitu undrand cohesion, dan P adalah keliling tiang, dan L adalah panjang tiang. Lalu beralih ke sebelah kanan, yaitu daya dukung tiang bor tanah non-kohesif atau tanah pasir, yaitu rumusnya HU sama dengan HP plus HS. HP adalah tahanan ujung dan HS adalah tahanan gesek. HP sama dengan AP kali H aksen kali NH min 1. AP adalah luas penampang ujung tiang, H aksen adalah gamma tanah dikali dengan H atau tebal lapisan tanah. Jika yang diketahui adalah gamma sat, maka kita harus mencari gamma aksen terlebih dahulu. Lalu NH sama dengan mencari nilai NC. Kita bisa mendapatkan nilai NH dari tabel Meyerhof, Terzaghi, dan Hansen. Lalu HS rumusnya adalah Pi kali DS kali 1 min sin theta kali tan theta integral si V dz. ds itu didapat dari diameter selimut. Lalu nilai theta yaitu 2/3 kali 2/3 min 1 kali theta. Berikut adalah gambar dari perencanaan pondasi kami, yaitu panjang pondasi tertanam adalah 20 meter, serta ada data-data perlapisan pada tanah seperti theta, C, dan gamma tanah. Lalu di sini pada HS1 dan HP adalah di lapisan tanah lempung, HS2 di lapisan tanah pasir, HS3 di lapisan tanah pasir, begitu pula HS4 sampai dengan HS11 ada di lapisan tanah pasir. Perhitungan daya dukung pondasi bor pile. Diketahui P adalah 1500 kN, F aksen C yaitu 20.000 kN per meter kubik. DS atau diameter tiang adalah 2,257 kali akar dari 1500 per 20.000. Ketemu DS adalah 0,62 meter, lalu kami memakai diameter 1 meter. DB atau pada diameter dasar menggunakan rumus 3 kali DS, yaitu 3 kali 1 atau 3 meter. Karena tanah yang ditinjau adalah tanah pasir, jadi kita harus mencari nilai integral yang akan kita masukkan ke dalam rumus HS2 sampai dengan 11. Pertama, kita harus mencari luasan A. Pada bangun A di ujung itu adalah bangun segitiga.
Seperti yang kita ketahui, luas bangun segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Maka di sini A sama dengan 1/2 gamma T1 dikali H1 dikali tingginya adalah H1. Lalu yang bangun B. B adalah bangun persegi panjang, di mana luasnya adalah alas kali tinggi. Alas B sama dengan alas A, maka rumus B adalah gamma T1 dikali H1, lalu tingginya adalah H2. Lalu setelah B ada C, bangun C. C di situ sama dengan bangun A, yaitu bangun segitiga. Jadi luasan C adalah 1/2 alas kali tinggi, di mana alasnya adalah gamma T2 dikali H2 karena kita udah berpindah ke lapisan kedua. Lalu D. D di situ sama dengan B, yaitu bangun persegi panjang. Di mana alas bangun D sama dengan alas bangun B ditambah alas bangun C, yaitu gamma T1 kali H ditambah alas bangun C, yaitu gamma T2 kali H2, lalu kali tingginya, yaitu H3. Bangun E sama dengan bangun A dan bangun C, yaitu bangun segitiga dengan luas 1/2 alas kali tinggi, atau sama dengan 1/2 gamma T3 karena sudah berpindah di lapisan ketiga kali H3, lalu kali tingginya adalah H3. Begitu pula dengan bangun F, H, J, L, N, P, dan R menggunakan rumus persegi seperti cara mencari luas D. Untuk G, I, K, M, O, P, dan HS adalah bangun segitiga, maka kita mencari luasannya dengan memakai rumus segitiga. Nah, cara mencari luasan tadi sudah saya tampilkan di tabel berikut. Ada keterangan. Keterangan ini adalah nama bangunnya tadi, yaitu bangun A, B, C, D, E, F, G sampai dengan bangun S di slide yang selanjutnya. Lalu rumusnya ada di sebelahnya, yaitu kalau A adalah segitiga, jadi 1/2 alas kali tinggi. B adalah persegi panjang, jadi alas kali tinggi. C segitiga, D persegi panjang, dan begitulah seterusnya. Lalu nilainya, ini adalah nilai dari gamma T1, yaitu 26 dikali H1 1,5, H1 lagi 1,5, dan hasilnya ketemu 29,25. Yang B alas kali tinggi, atau gamma T1 kali H1 kali H2, nilainya 26 kali 1,5 kali 1,5, hasilnya adalah 58,5. C adalah bangun segitiga, yaitu rumusnya luas alas kali tinggi, yaitu 1/2 dikali gamma T2 kali H2 kali H2, nilainya 1/2 26 kali 1,5 kali 1,5, hasilnya 29,25. Lalu D adalah bangun persegi panjang, rumusnya adalah alas kali tinggi, yaitu gamma T1 kali H tambah gamma T2 kali H2 kali tingginya adalah H3, nilainya adalah 26 kali 1,5 ditambah 26 kali 1,5 kali tingginya 1,5, ketemunya adalah 117 kN. Ya, begitulah seterusnya sampai dengan C. Lalu berikut ini adalah lanjutan dari tabel dari slash yang sebelumnya, yaitu mencari luasan K, L, M, N, O, P, I, R, dan S.
Berikut adalah perhitungan daya dukung tiang bor yang saya buat dalam bentuk tabel. Ada keterangan, rumus, nilai, dan hasil. Keterangan yang pertama adalah HP. HP adalah tahanan ujung yang berada di tanah kohesif atau tanah lempung. Jadi kita memakai rumus tanah kohesif, yaitu HP sama dengan AP kali CU kali NC. Nilainya adalah karena AP adalah luas dasar pondasi yang berbentuk lingkaran, maka kami memakai 1/4 pi D pangkat 2 dikali CU 16,8 dikali NC, hasil dari interpolasi yaitu 10,13565. Hasilnya adalah 1204,115 kN. Lalu HIS1 sama, yaitu berada di tanah lempung. Maka kita memakai rumus HIS tanah kohesif, yaitu alfa kali CU kali P kali L. Nilainya adalah 0,4 kali 16,8 kali 1/4 pi D kuadrat kali 2. Hasilnya adalah 10,56 kN. Lalu HIS2 ada di tanah pasir. Maka kita memakai rumus pi kali ds kali 1 min sin theta kali tan theta integral CV dz. Nilainya adalah 22/7 kali 1 kali 1 sin 23 derajat kali tan 2/3 23 derajat kali 594,8. Hasilnya adalah 312,2937 kN. Lalu HIS3 ini sama dengan HIS2, yaitu tanah pasir. Yang membedakan di sini adalah nilai integral CV dz. Di sini HIS3 ada di lapisan kedua, nilainya ada luasan persegi ditambah dengan luasan segitiga. Luasan persegi adalah B yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, lalu ditambah luasan segitiga yaitu C. Maka nilainya HIS3 adalah 22/7 dikali 1 kali 1 sin 23 derajat kali tan 2/3 23 derajat kali 531. Hasilnya adalah 300,2113 kN. Begitu pula dengan HIS4. Lalu HIS5, HIS6 sampai dengan HIS11 menggunakan rumus yang sama. Setelah kita menghitung nilai HP dan HIS, kita akan ketemu nilai HIU. HIU sama dengan HP ditambah HIS1 ditambah HIS2 tambah HIS3 tambah HIS4 tambah HIS5 tambah HIS6 tambah HIS7 tambah HIS8 tambah HIS9 tambah HIS10 dan tambah HIS11. Hasilnya adalah 2875,852 kN. Lalu kita mencari HIIZIN. HIIZIN sama dengan HIU per safety factor. Di sini kita memakai safety factornya adalah 3. Maka 2875,852 per 3. Hasilnya adalah 958,6174. Karena di sini kami merencanakan pondasi bor pel berkelompok, jadi kami mencari jumlah pondasi yang harus dipakai. Maka jumlah pondasinya adalah P, nilai P di per HIIZIN. P telah diketahui di slide sebelumnya, yaitu 1500 kN.
per 958,6174. Hasilnya adalah 1,564754. Maka kami bulatkan menjadi dua buah tiang bor. Maka dalam perencanaan pondasi ini direncanakan jumlah pondasi yaitu 2 buah tiang bor. Setelah menghitung daya dukung tiang bor, kita beralih ke perhitungan kapasitas daya dukung aksial kelompok tiang. Yang pertama, kita mencari efisiensi kelompok tiang menggunakan metode converse Labor, di mana rumusnya adalah EG sama dengan 1 min aktan ds per S kali M-1 kali N plus N-1 kali M per 90 kali M kali N, di mana M adalah jumlah tiang dalam baris, N jumlah tiang dalam kolom, theta sama dengan aktan D per S dalam derajat, ds diameter tiang, dan S jarak antar pusat ke tiang. Setelah kita menemukan efisiensi kelompok, kita akan menghitung kapasitas kelompok izin tiang, yaitu Hg. Hg sama dengan Eg dikali H izin dikali N, di mana Eg adalah efisiensi kelompok tiang dan N adalah jumlah tiang. Ya, berikut adalah gambar perencanaan pondasi kita. Yang pertama, menghitung efisiensi kelompok tiang. Rumusnya adalah EG sama dengan 1 min arc aktan ds per S dikali M-1 kali N plus N-1 kali M per 90 kali M kali N. Lalu kita masukkan nilainya, yaitu EG sama dengan 1 min aktan 1 per 1,5 kali 2 min 1 kali 1 plus 1 min 1 kali 2 per 90 kali 2 kali 1. Hasil EG sama dengan 0,788. Setelah itu kita menghitung kapasitas kelompok tiang izin, yaitu Hg sama dengan Eg kali H izin kali N. Nilainya adalah Hg sama dengan 0,788 kali 958,6174 kali 2 sama dengan 1510,77 kN. Kita bandingkan dengan nilai P. Hg lebih besar dari nilai P, maka perencanaan pondasi dapat dilakukan dan telah memenuhi persyaratan. Akhirnya kita sampai ke bagian kelima, yaitu penurunan. Apakah dari kalian ada yang berpikiran kalau pelajaran teknik pondasi adalah pelajaran yang sulit? Kalau kalian ada, berarti kita satu server. Nah, di sini ada gambar perencanaan pondasi kita. Lalu ada titik pusat P1, P2, dan P3. Kita ke bagian sebelah kanan, ke materi terlebih dahulu, yaitu penurunan konsolidasi. Penyebaran tegangan yaitu 2V banding 1H. Beban dimulai disalurkan dari kedalaman 2/3 L. Jadi panjang pondasi kami adalah 20 meter. Jadi beban mulai disalurkan dari kedalaman 2L/3 sama dengan 2 kali 20/3, yaitu 13,33 meter. Lalu kami bulatkan menjadi 13 meter. Lalu kita menghitung penambahan tegangan atau delta P dengan rumus IP per BG plus Z kali LG plus Z. Kita harus menentukan jarak ZP1, ZP2, dan ZP3.
kita bisa lihat di bagian kiri. ZP1 jaraknya adalah 8 meter, dimulai dari titik beban dimulai sampai dengan titik pusat P1. Lalu ZP2 adalah 10 meter, yaitu dimulai dari titik awal disalurkan beban sampai dengan titik tengah P2. Z3 juga sama, yaitu dimulai dari titik penyaluran beban awal sampai dengan titik pusat P3, ketemu 12 meter. Ya, diketahui data-data pondasi, yaitu P sama dengan 1500 kN, BG 6 meter, LG 6 meter. Kita masukkan rumus-rumusnya. Delta P1 yaitu 1500 per 6 BG tadi ditambah 8 adalah jarak ZP1 yang bisa kita lihat di sebelah kiri. Lalu dikali 3 adalah LG plus 8 sama, yaitu ZP1, ketemunya adalah 9,74 kN per meter kuadrat. Lalu yang delta P2 rumusnya sama. Di sini yang berubah adalah jaraknya. Jarak ZP2 yaitu adalah 10 meter. Kita tinggal masukkan rumusnya lagi. 1500 per 6 plus 10 dikali 3 plus 10 sama dengan 7,21 kN per meter kuadrat. Lalu delta P3 sama dengan 1500 per 6 plus 12 kali 3 plus 12 sama dengan 5,56. 12 didapat dari nilai ZP3 yaitu 12 meter. Selanjutnya ini adalah rumus untuk tanah normal consolidated, yaitu delta SI sama dengan CC kali H per 1 plus EO log PO plus delta P per PO. Untuk tanah over consolidated yaitu yang pertama, jika PO plus delta P kurang dari PC, maka kita menggunakan rumus penurunan, yaitu delta S1 sama dengan CS kali H per 1 plus EO log PO plus delta P per PO. Yang kedua, jika PO plus delta P lebih besar dari PC, maka rumus penurunan yang kita gunakan adalah delta SI, yaitu CS dikali H per 1 plus EO log PC per PO ditambah CC kali H per 1 plus EO kali log PO plus delta P per PO. Pada perencanaan pondasi kali ini, kami akan menghitung penurunan konsolidasi untuk tanah normal karena tegangan efektif overburden saat ini merupakan tegangan maksimum yang pernah dialami oleh tanah selama dia ada, karena sebelumnya merupakan lahan kosong yang belum pernah ada bangunan di atasnya. Untuk menghitung penurunan tanah, kita harus mengetahui data-data yang dibutuhkan, seperti di sebelah kiri, yaitu diketahui EO sama dengan water content kali GS. Karena di data yang kami dapat diketahui water content dan GS, kita mencari EO-nya dari water content kali GS karena tidak ada data EO di dalam data yang kita peroleh. EO1 sama dengan 33,52% dikali 2,55 sama dengan 0,86. EO2 sama dengan 60,14% kali 2,7 sama dengan 1,62. EO3 sama dengan 31,67% kali 2,66 sama dengan 0,84. Lalu CC1 sama dengan 0,001, CC2 sama dengan 46,6, CC3 sama dengan 21. Lalu di bawahnya kita mencari delta P1 seperti yang telah dihitung di slide sebelumnya.
yaitu delta P1 ketemu 9,74 kN per meter kuadrat. Delta P2 sama dengan 7,21 kN per meter kuadrat. Delta P3 sama dengan 5,56 kN per meter kuadrat. Lalu kita mencari PO. Rumusnya adalah gamma tanah dikali H atau tebal lapisan tanah. Ini telah saya tabelkan. PO1 sama dengan dari lapisan teratas dijumlahkan sampai dengan lapisan di atas titik P1. Seperti di tabel ini kita ketemu lapisan teratas ada 26 dikali 1,5 ditambah lapisan kedua 26 dikali 1,5 ditambah lagi lapisan ketiga 15,7 kali 1,5 ditambah lapisan keempat 15,4 dikali 2, seterusnya sampai lapisan di atas titik pusat P1 yaitu 15,5 kali 1. Hasilnya ketemu 361,50 kN. P2 dengan cara yang sama dari lapisan tanah teratas sampai dengan di atas lapisan titik pusat P2. Begitu pula P3 dengan cara yang sama. Setelah data-data ini lengkap, kita bisa memasukkan ke dalam rumus penurunan tanah normal konsolidasi, yaitu delta SI sama dengan CC kali H per 1 plus EO kali log PO plus delta P per PO. Kita masukkan ke dalam rumus penurunan seperti di bawah ini, yaitu delta S1 sama dengan 0,001 dikali 2 per 1 plus 0,86 log 361,50 ditambah 9,74 per 361,5, hasilnya sama dengan 0,001242 meter. Begitu pula dengan delta S2, kita tinggal memasukkan rumus-rumusnya, ketemu 0,280212 meter. Delta S3 juga seperti itu, sama dengan 0,127967 meter. Lalu kita cari penurunan total dengan rumus delta S total sama dengan delta S1 ditambah delta S2 tambah delta S3 sama dengan 0,001242 ditambah 0,280212 ditambah 0,127967 sama dengan 0,409421 meter, atau dalam milimeter ketemu 409,421 mm. Nah, diketahui penurunan total yaitu delta S total sama dengan delta S1 tambah delta S2 tambah delta S3. Ketemunya adalah 0,409421 meter atau sama dengan 409,421 mm. Hasilnya lebih besar dari 18 mm, jadi tidak oke. Kesimpulannya, penurunan pada delta S2 dan delta S3 sangat besar karena tanah mengandung Cu yang besar yang mengakibatkan hasil perhitungan penurunan sangat besar. Oleh karena itu, tanah harus mengalami perbaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan. Untuk mengerjakan laporan ini, kami mengambil beberapa sumber, yaitu dari PPT Tiang Bor mata kuliah Teknik Pondasi 2 yang disusun oleh Ibu Dian Purnamawati Solin SDMSC. Lalu PPT Penurunan Tiang mata kuliah Teknik Pondasi 2 yang disusun oleh Ibu Dian Purnamawati Solin SDMSC. Lalu dari sumber-sumber lain yaitu analisa daya dukung pondasi bor pile dengan menggunakan metode analitis dari Henry B. T. Holly, Hulu, dan Rudi Iskandar. Lalu beberapa situs web di bawah ini dan
dan data tanah kami ambil dari situs web juga. Finally, kita sampai ke bagian ke-6, yaitu penutup. Kesimpulan: direncanakan tiang berkelompok dengan P sama dengan 1500 kN. Izin dalam satu kelompok sama dengan 958,6174 kN. Jumlah tiang bor adalah 2 buah. Kapasitas kelompok izin tiang atau HIG sama dengan 1510,77 kN. Kita cek, HIG telah memenuhi persyaratan, yaitu lebih besar dari P. HIG 1510,77 kN dan P 1500 kN. Lalu penurunan total, delta S total, yaitu 0,409421 meter atau 409,421 mm, lebih besar dari 18 mm, maka tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dari perhitungan perencanaan daya dukung pondasi, perencanaan telah memenuhi syarat, akan tetapi terjadi penurunan yang besar pada tanah. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan tanah sebelum pembangunan dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Saya Nur Sukma Asi, NPM 1823, mewakili seluruh kelompok saya untuk undur diri. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.